15.4 FM Semarang Female Station. Baik, selamat malam Mas Bambang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini harusnya kita yang kemarin. Yang minggu kemarin gitu. Iya, oke. Suara jelas ya? Suara Mas Bambang ya? Iya, jelas. Ya. Jelas. Ini karena di luar Jawa ya, jadi silahkan boleh dikasih tahu lokasinya, silahkan. Oke, siap. Nah, ini cerita itu tahun 2024 kemarin. Itu ada pemasangan tuh di puskesmas daerah Papua Fakfak. Nama puskesmasnya di Kramungga. Itu Mas. Terus singkat cerita pas setelah pemasangan selesai pada sore hari kita istirahat terus masuk ke kayak aula gitu Mas untuk beristirahat. Lalu kita sekitar jam 7 apa jam 8 WIT itu saya mau nutup pintu tiba-tiba itu saya melihat ada 2 cowok sama 1 cewek. Nah, padahal saya tahu di situ nggak ada orang lagi. Maksudnya di puskesmas itu kan tidak 24 jam Mas. Dan sebelumnya itu di situ ada kejadian pembantaian antar warga itu, perang antar suku. Nah, saya lihat kok ada cewek sama 2 cowok itu siapa? Setelah saya tutup pintu, terus kita mau ke belakang, coba buka lagi sama ke belakang kamar mandi itu memang benar-benar sepi gitu. Benar sepi. Tapi 2 orang itu siapa? Nah, akhirnya pagi hari saya ketemu sama yang penjaga di situ. Kebetulan kan rumahnya dekat sama puskesmas. Saya tanya, Bapak, apakah ada orang yang jaga tadi malam? Saya bilang gitu. Saya bilang, loh nggak ada Mas, kalau malam memang nggak ada orang di situ. Jadi cuman Mas bertiga aja yang ada di situ, dia bilang gitu. Oh, lah. Terus, sekarang saya kok ada 3 orang di dalam. Dia kaget, Mas bisa lihat? Iya benar, saya bisa lihat. Jadi ada 1 cowok sama 2 cowok. Nah, terus saya iseng-iseng tanya, apakah benar ada orang? Ya 1 bulan yang lalu ada yang meninggal di situ. Bener Mas, ada 2 cowok sama 1 cewek meninggal di situ. Itu gara-gara ada rame-rame pembantaian kemarin itu. Ya. Terus tadi, nah, untungnya hari itu terakhir saya di situ. Untungnya, terus cepat-cepat waktu udah serah terima tanda tangan saya langsung minta pindah lokasi. Ya ada sedikit ketakutan Mas, di situ kan memang benar-benar lokasi yang saya pasang itu kan memang benar ada pembantaian di situ, perang antar suku gitu Mas. Itu Mas Bapak sama Mas Bapak. Tapi ya untuk cerita saya Mas Bambang, aku mau tanya itu padahal kan puskesmas tuh kecil ya? Yang di Papua itu besar-besar Mas, gak ada kecil Mas. Oh, oke. Yang kita pasang itu besar-besar. Jadi puskesmas yang ada di lokasi itu per kecamatan. Soalnya aku ceknya mungkin ini kali ya, yang muncul di gambar ini kayak puskesmas kecil gitu loh, kayak apa ya? Gak keseluruhan komplek mungkin ya gitu. Iya, itu ada komplek juga, ada komplek yang staff-staffnya setelah kejadian pembantaian itu kurang lebih sebulan yang lalu tuh. Itu 1 minggu saya sebelum ke situ itu memang udah sepi gitu Mas. Pada diungsikan gitu. Pada diungsikan semua. Lalu tadi kalau cerita lagi Mas ya, dia yang penjaga itu tanya, Mas tahu bisa lihat kayak gitu? Ya bisa lihat sih Bapak, gimana saya bilang gitu. Itu ada lagi, oh iya tahu, itu mainan Belanda di belakang saya bilang. Mas bisa tahu? Ya biasanya aja sih, cuma kelihatan saya bilang.
di daerah Papua itu Fak-Fak itu memang rata-rata khususnya banyak hantunya mas, rata-rata. Terus banyak yang meninggal di situ, ada kayak pembantaian atau ada pembunuhan di situ banyak banget di daerah Fak-Fak. Dan di situ seperti basis OPM mas, ada beberapa lokasi yang basis OPM. Oke, Mas Gitu, Febri. itu kalau boleh tahu mas itu master di situ atau gimana? Selamat malam Mas Bambang. Ini puskesmasnya warna hijau ini kan ya Mas? Betul sekali. Oh Betul iya banget. ini belakangnya masih ada komplek ya. Aku soalnya cuma lihatnya kayak bagiannya doang. Selamat datang puskesmas Mongga. Mongga. Iya betul, itu masih satu komplek mas. Jadi kalau kita masuk di gerbang itu di dalam gerbang itu udah komplek staf sama puskesmas itu. Jadi rata-rata mereka juga orang situ juga bingung. Kok mas-mas berani ya di situ ya? Ya. Gitu. Ya, kalau yang saya lihat ya di lokasi puskesmas itu ya Mas ya. Sebenarnya ini kalau yang saya lihat pribadi ya, sebenarnya di lokasi itu banyak tangisan kayak tangisan sedih gitu loh. Tangisan minta tolong seperti itu loh Mas. Karena memang cukup banyak orang-orang yang istilahnya meninggal di situ. Itu memang ya benar-benar yang dibilang sama jenengan tadi gitu ya. Entah itu ya ada pembantaian atau ada perang gitu ya. Itu benar gitu Mas. Karena yang saya lihat ya apa ya kayak sisa-sisanya ya Mas ya, sisa-sisa energinya itu bisa ketangkap gitu loh Mas. Dan apa ya istilahnya korinnya ya, dan korinnya itu kayak kalau yang saya lihat kayak pada minta tolong gitu Mas. Yep. Apakah waktu menemui saya tuh dia kayak minta tolong aja, tapi bentuknya tuh nggak rusak Mas, jadi masih bagus gitu. Kayak orang biasa gitu loh. Biasa setahu saya kan kayak orang biasa gitu Mas. Itu memang di lokasi ya beberapa lokasi yang saya pasang seperti yang di kemarin di Limbata juga sama. Ada anak menangis, ada orang gimana gitu. Sering gitu. Ya, kemungkinan besar ya sosok tersebut istilahnya menampakkan dirinya ya. Kemungkinan besar dia juga kayak ingin meminta tolong gitu Mas. Cuma kan kita juga nggak paham ya Masnya, nggak ngeh ya. Iya nggak ngeh, maksudnya kayak orang biasa gitu Mas. Kecuali kalau dia memang dalam bentuk yang wajah rusak atau apa, mungkin dia menangis atau ya mungkin insya Allah saya bisa tahu orang ini nggak tolong, orang ini tidak disempurnakan apa gimana. Tapi kan dia bentuk biasa Mas, kayak orang biasa gitu, cewek sama cowok. Iya, itu ya kalau menurut saya seperti itu Mas. Jadi ya memang ya khususnya ya, walaupun yang saya rasakan, yang saya lihat di fak-fak tersebut ya, khususnya di fak-fak itu kalau yang saya lihat banyak sekali tempat-tempat yang seperti itu ya. Tapi kalau yang di puskesmas ini ya salah satu tempat yang kayak ya lumayan banyak korban-korban yang meninggal di situ. Itu lumayan banyak gitu. Dan istilahnya korinnya itu masih melekat ada di situ gitu loh Mas. Iya. Kalau semua mama saya mau minta petunjuk, kalau mamanya saya ketemu gitu lagi, kalau saya menolong apa menyempurnakan tuh bisa dikasih tahu caranya Mas, arahan gitu Mas.
Ya, kalau kita bicaranya sebagai orang awam ya Mas ya. Kalau kita sebagai orang awam, seumpama kita ditampakin sosok-sosok goib ya, sosok-sosok seperti itu, entah itu mau minta tolong, entah itu mau ngapain gitu ya, sebisa mungkin kita jangan takut, kita kirimkan saja doa kepada mereka gitu. Walaupun kita nggak tahu mereka namanya siapa gitu, sebisa mungkin kita ya berdoa yang terbaik lah bagi mereka gitu loh Mas. Oh gitu ya Mas. Walaupun kita nggak tahu tujuan mereka itu apa gitu ya Mas ya. Kata orang kan kalau ada yang dilihatin gitu, kayak orang menangis, oh itu minta disempurnakan kata orang. Makanya kan, tapi kan saya nggak tahu itu posisinya dia kayak orang biasa mah, kayak kita ketemu biasa gitu loh. Iya, kebanyakan memang yang saya lihat kebanyakan di sana itu sosoknya hampir mirip-mirip seperti orang Mas. Ya, kebanyakan walaupun ada kayak semacam apa ya, bentuk-bentuk siluman, terus bentuk-bentuk kayak iblis kalau yang digambarkan gitu loh Mas. Itu juga ada gitu ya. Tapi mayoritas di sana bentuknya itu, sosok-sosoknya itu menyerupai orang. Oke. Gitu ya. Oke, siap. Tapi seru banget nih proyeknya Mas Bambang ya. Ini berarti pasang ini ya. Panel solar tenaga surya untuk puskesmas di Papua. Di Papua. Kalau saya kan di seluruh Indonesia Mas. Oke, tapi memang ini ya kebanyakan di fasilitas kesehatan gitu ya. Iya betul kan, kebetulan kan kerjasama sama Kemenkes. I see. Baiklah. Sukses Mas. Ya. Seru banget sih. Siap. Matur suwun. Terima kasih. Besok Mas. ada lagi cerita lagi ya. Oke, siap. Matur suwun. Selamat malam. Waalaikumsalam.